wabarakatuh. Semangat sore. Sore. Jadi kayak pelatihan ya, ini bukan kajian ya. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga di sore yang indah ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, bertatap muka dalam suasana yang berbahagia, tak kurang suatu apapun. Tentunya ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa karena kesehatan, kemudian kesempatan, bisa belajar, kemudian bisa menuntut ilmu bersama, ini merupakan sebuah kenikmatan yang tiada taranya, dan tentunya nikmat ini perlu kita syukuri. Kemudian tentunya kita juga bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah kita dapatkan, dan tentunya nikmat itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan sepanjang masa Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, para tabi'at tabi'in, para alim ulama, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ayah bunda yang berbahagia, ini ayahnya ada ayah Nesha ya, dan calon ayah ini ada Ustadz Taufik ini. Kemudian ada bunda-bunda, ada Mama Talita, ada Bunda Raf, ada Bu Witi, ada Ustadzah Nina, ada Mama Sofia, dan ya betul ya. Iya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah, karena sejatinya kita di masa pandemi ini tentunya banyak hal yang membuat kita juga diberikan ujian yang luar biasa ya. Tentunya untuk orang tua, untuk kita semua, kaitannya dengan anak-anak kita. Nah, ayah bunda yang berbahagia, tema yang akan kita bahas ini sebenarnya tema yang sangat sederhana, yang sehari-hari kita temui, yang sehari-hari kita lakoni, yang sehari-hari kita membersamai buah hati ketika belajar di rumah. Nah, dalam waktu 24 jam ini tentunya ayah bunda sekalian di rumah memahami anak-anak kita ini pasti akan tumbuh, akan berkembang, atau seperti apa gitu ya. Ketika kita mengazamkan diri anak-anak kita untuk mengikuti proses pendidikan, tentunya di sana ada sebuah hal ya yang harus diikuti bersama, yaitu proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran ini, dalam sebuah kondisi yang normal, ya tentunya kita juga sudah terbiasa melihat ya, kita memasukkan anak-anak kita ke sebuah sekolah, kemudian melihat sebuah sekolah ini cocok untuk kita, untuk anak-anak kita, dengan harapan tadi cita-cita orang tua ingin mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan harapan orang tua. Nah, dalam perjalanan tersebut tentunya kita juga mengalami hal ya, Allah menurunkan ujian yang luar biasa kepada kita semua dalam bentuk pandemi. Pandemi ini tidak dalam waktu yang sebentar ternyata ya. Jadi saya masih ingat betul ya, tanggal 16 Maret ya kalau nggak salah, hari Senin itu ya. Itu adalah hari terakhir kita bertemu dengan anak-anak dalam kondisi yang normal. Betul, pada hari itu kita mengajarkan bagaimana melakukan CTPS ya. Cuci tangan menggunakan sabun ya, kalau nggak salah itu ya. Itu adalah hari terakhir kita ya bertemu dengan anak-anak kami di sekolah. Ternyata tidak menunggunya dikira itu hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Setelah itu ketemu lagi Maret tanggal 16, wah ulang tahun itu ya, tanggal 16 Maret ya. Kemudian berikutnya lagi sampai hari ini. Nah, kami dari sekolah juga sudah istilahnya apa namanya ya, mewanti-wanti ini barangkali lama gitu ya. Makanya ayo kita bersama di sore hari ini kita akan berembuk ya, ngobrol bareng tentang makna belajar. Nah, tentunya ayah bunda sekalian memahami belajar itu seperti apa. Nah, saya nanti akan bertanya nih, belajar itu apa sih sebenarnya gitu ya. Mungkin ada yang mau sharing dulu ini, Bunda Hikmah atau Bunda Rap, atau mungkin yang lainnya, atau Ustazah Ella boleh ya. Makna belajar, kata kunci dari makna belajar itu apa sebenarnya?
Kalau dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan ya panjang lebar ya belajar itu seperti apa. Ya. Hadis-hadis yang bertebaran juga sangat banyak sekali ya. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim muslimat ya. Kemudian juga kewajiban kita sebagai seorang muslim ya untuk menuntut ilmu akan ditambahkan derajatnya apabila memiliki keilmuan. Itulah makna belajar secara umum secara Islami. Namun ada yang lebih esensi dari hal tersebut ya. Barangkali ayah bunda mungkin dalam perjalanan hidup ini mungkin dulu pernah belajar ya dari TK, dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, kita sehari-hari belajar ya, mempelajari sesuatu. Kemudian kalau bentuk-bentuk outputnya itu tentunya kita juga memahami ada bentuk seperti ijazah atau mungkin peran-peran yang didapatkan dari hasil belajar atau ada yang lebih dari itu barangkali. Mungkin ayah bunda bisa sharing makna belajar selama ini yang kita pahami itu apa. Barangkali bisa lebih banyak ngobrolnya nih kalau saya ya, karena kalau saya kupas sendiri itu sepertinya kurang elok ya. Karena di sini di sekolah kita, di SD kita juga bertemu dengan orang-orang sebagai seorang pembelajar. Nah, itu kata kuncinya adalah seorang pembelajar. Seorang pembelajar berarti seorang yang setiap hari ini pasti mempelajari sesuatu, tidak harus materi pelajaran, tidak harus sesuatu yang harus kita pakai sehari bukan. Ya, tetapi seorang manusia pembelajar adalah senantiasa menemukan sisi baik, ya, sisi positif dari apa yang dia temui. Itu mungkin kalau makna dari saya. Kalau makna untuk anak-anak tentu berbeda. Makna untuk orang tua, definisi belajar juga berbeda. Nah, makanya kalau kita dari makna untuk anak-anak, nah, makna untuk anak-anak, belajar itu adalah sebuah proses, ya, sebuah proses alami yang harus dia ikuti, harus dia lalui untuk menjadi manusia, untuk menjadi seseorang yang terpelajar. Kata-katanya belajar, pembelajar, terpelajar, apalagi banyak sekali ya istilah-istilah yang saling kait-mengait kaitannya dengan belajar. Ternyata belajar itu ada definisinya loh, ayah bunda. Nah, kalau kita lihat dalam Islam ya, belajar itu adalah serangkaian aktivitas manusia. Nah, jadi belajar itu bukan melulu mempelajari sesuatu, matematik, bahasa, membaca, kemudian belajar itu tidak harus menghafal ya sebuah teori dan sebagainya. Tetapi kalau dalam Islam, belajar itu adalah serangkaian aktivitas manusia, aktivitas human ya, kita semua, yang menyangkut tiga ranah. Nah, tiga ranah ini apa saja? Nah, ternyata tiga ranah ini sebenarnya hal yang familiar yang ayah bunda ketahui ketika mendapatkan hasil belajar atau rapot. Ya, ada yang ingat nggak? Kira-kira ranahnya apa saja? Ayo, yang setiap hari menerima rapot atau hasil belajar di sekolah pasti tahu atau membuka lembaran-lembaran apa namanya hasil belajar putra-putri kita kalau di sekolah. Ada yang mau sharing? Mungkin Ustazah Ella atau mungkin yang lain? Ya, ini apa namanya kajian yang mendalam tentang belajar. Nanti kita akan maknai bersama bahwa belajar itu seperti ini, itu ya. Nah, ada nggak nih kira-kira ya? Oh, belum ada. Apa hanya menjadi pendengar? Oke, kalau hanya menjadi pendengar, biar saya yang cerita saja nggak apa-apa. Begitu ya, Ustazah Ella ya? Ya, Ustaz, tidak apa-apa. Nanti diskusinya Oke, mungkin di akhir. oke, siap. Nah, jadi, nah, ini ada Ustazah Nina nih ya. Jadi, tiga ranah utama dalam belajar, itu yang sebenarnya hal yang familiar di antara kita ya. Ada aspek atau mungkin ranahnya ranah kognitif, ya. Kognitif itu lebih kepada pengetahuan. Kemudian ada ranahnya afeksi atau lebih perilaku, ya, sikap dan perilaku. Dan ada yang namanya ranah psikomotor. Ya. Psikomotor itu berarti keterampilan. Keterampilan atau mungkin lebih kepada life skill seseorang. Nah, jadi kalau dalam Islam berarti dikaitkan tiga ranah tersebut berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
Jadi selain belajar adalah kewajiban setiap Muslim, dari 3 ranah itu kan sudah ketemu tuh. Oh, ternyata anak-anak kita ini belajar tidak melulu bagaimana dia memahami sebuah teori, kemudian dihafal, kemudian ada tes dilakukan, mengerti, tidak. Tetapi sampai pengetahuan itu menjadi sebuah keterampilan atau sebuah keterampilan baru atau pengetahuan baru. Nah, kemudian teori ini dari mana? Oh, teori ini sangat banyak sekali yang meneliti ya, atau mungkin yang sudah istilahnya kalau kita kupas banyak itu luar biasa, banyak sekali sumbernya ya dari para ahli zaman dahulu. Tetapi dalam Al-Quran juga sudah banyak ayat yang menyebutkan hal tersebut ya. Kemudian selain itu, belajar juga terkait dengan bagaimana dia mempelajari sesuatu, kemudian ketika sudah mengetahui, kemudian memahami, kemudian sampai dia itu sudah bisa memiliki yang namanya pilihan-pilihan. Ya, pilihan-pilihan itu ketika ada pembelajaran tentang baik dan buruk, dia sudah bisa memahami, oh itu boleh, oh tidak boleh, begitu. Kalau kaitannya dengan keterampilan, dia nanti akan menemukan sesuatu, ya mungkin hasil dari belajarnya itu bisa meningkatkan, ya bisa meningkatkan hasil belajarnya menjadi sebuah produk, ya sebuah produk atau menciptakan sesuatu dari hasil belajarnya. Jadi belajar tidak melulu bagaimana mengerjakan soal, kemudian selesai dinilai oleh ustadz-ustadzah, mendapatkan nilai yang bagus, nah itu berarti dia sudah memahami untuk level tersebut. Tetapi lebih dari itu, ya mungkin kalau sekarang ini ada istilahnya namanya literasi dan numerasi, ya mungkin Ayah Bunda juga pernah mendengar hal tersebut, dan insya Allah nanti juga akan kita ikuti bersama ya untuk siswa SD kita, untuk bagaimana dia memahami sebuah makna belajar yang dikaitkan dengan literasi dan numerasi. Jadi kalau literasi itu lebih kepada huruf-huruf ya, kemudian kaitannya dengan kalimat-kalimat, paragraf-paragraf, kemudian di sana juga ada yang namanya sebuah cerita, hasil karya atau sastra, fiksi maupun non-fiksi. Dari literasi itu dia bisa memahami, oh dari rangkaian kata, dari rangkaian huruf menjadi kata, menjadi kalimat, menjadi paragraf, di sana nanti akan menemukan sebuah kalimat inti. Ada makna yang terkandung di situ. Kalau kaitannya dengan tokoh-tokoh dan sebagainya, oh di sana ada tokoh ini, tokoh itu, tokoh itu. Jadi si anak ini memahami bahwa belajar itu loh sangatlah kompleks ya. Jadi ketika dikaitkan dengan sebuah cerita atau mungkin membaca sebuah artikel ataupun apapun, dia memahami langsung, oh ini kata kuncinya, oh ini maknanya, oh ini itu. Kalau kaitannya dengan pengertian, definisi, kemudian kaitannya dengan kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan, dia langsung memahami, oh ini adalah kalimat kebaikan, oh ini berarti keburukan. Jadi dari sebuah literasi, dari sebuah cerita, dia bisa memaknai. Jadi ujung-ujungnya adalah nanti psikomotor, bagaimana dia berperilaku yang baik sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Sama halnya juga dengan numerasi. Numerasi malah lebih kepada bagaimana dia bisa menciptakan sebuah produk atau mungkin hasil belajarnya dia bisa mengaitkan ya berbagai pengetahuan menjadi sebuah teori baru atau mungkin dia wah ini nih yang baru. Contoh yang paling sederhana adalah ketika kemarin saya mengajak anak-anak kelas 1 ya. Saya cerita mungkin sedikit. Pada saat itu anak-anak sedang coret-coret bebas ya, mencoret bebas, membuat gambar dan sebagainya. Ketika ditanya Mas Subi gambar apa gitu ya. Nah, Mas Subi kan untuk artikulasinya masih harus latihan ya. Gitu ya, gunung. Oh ternyata gambar gunung, tapi bentuknya tidak seperti gunung, bentuknya hanya coretan-coretan saja. Tapi dia sudah memahami bahwa apa yang dia buat itu adalah sebuah gunung. Mungkin dia melihat ya proses belajar dia itu melihat teman-temannya ketika membuat gunung. Ada yang gunungnya bentuknya bentuknya kerucut ya seperti bentuk gunung umumnya. Ada yang gunungnya itu bentuknya langsung satu antara sisi satu dengan sisi lain menjadi sebuah gunung, dan ada juga yang hanya bentuknya coretan-coretan ya seperti Mas
Hafiz ya, Mas Hafiz tuh coretannya banyak sekali, tapi satu kata gunung, nah maknanya berbeda. Jadi mereka belajarnya sesuai dengan kemampuan. Nah, beda lagi dengan teman-teman yang sudah luar biasa, maksudnya proses belajarnya itu mengalami peningkatan yang luar biasa ya. Dia melihat gunung di TV, melihat gunung nyata real ketika melihat ke arah utara, oh gunung bentuknya seperti itu. Dia langsung bisa menggambar, menuangkan ide dalam otak, kemudian dia tuangkan dalam coretan. Nah, di hari yang lain saya melihat ada anak yang sedang membuat pesawat ya, pesawat. Nah, ternyata pesawatnya umumnya seperti itu ya bentuknya. Kita buat melipat jadi pesawat dan terbangnya itu belok-belok. Nah, ketika saya mengajak untuk membuat pesawat yang berbeda, mereka berpikir. Nah, itu adalah proses belajar juga. Sesuatu yang baru, kemudian menarik, dia akan segera fokus gitu ya. Sampai akhirnya saya membuat pesawat model yang berbeda. Penasarannya luar biasa, hampir satu kelas di kelas 1 karena saya dekat dengan kelas 1 ya. Paling dekat, kemudian juga saya melihat mereka juga sangat antusias untuk belajar. Saya membuat model pesawat yang berbeda, dengan model yang agak berbeda, mereka tertarik, buat apa ini pesawat juga, oh ternyata model pesawat pun jenisnya banyak begitu ya. Jadi Ustadz buat pesawat ini, Ustadz berikan namanya model pesawat elang atau falcon. Karena apa? Terbangnya lurus itu. Ternyata ketika dicoba mereka membuat melipat-melipat, ada yang bisa, ada yang dibantu dan sebagainya. Itu juga proses belajar. Sampai akhirnya menemukan, oh ternyata dengan model seperti ini terbangnya lurus. Karena apa? Tadi ada proses belajar di sana. Ada proses mereka melihat, oh harusnya begini, begitu, ternyata berbeda, oh begini, begini. Itu juga proses belajar. Itu baru hal yang sederhana, belajar membuat pesawat. Nah, sekarang di masa pandemi ini, kita dihadapkan sebuah tantangan yang luar biasa, proses belajar anak-anak itu luar biasa. Ya. Jadi dari mereka yang tidak tahu menjadi tahu, tahu menjadi paham, paham sampai dia bisa melakukan dan membuat sendiri. Nah, di masa pandemi ini, kita diuji luar biasa. Ya. Sekolah tentunya berbeda-beda ya dalam mengajak anak-anak untuk tetap belajar, ya sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing. Mungkin sekolah yang bonafit, yang sudah punya langganan Zoom, mungkin tiap hari nge-Zoom ya, itu ya. Kalau SD kita enggak ya, kita terbatas ya, sekali-kali kita pakai Zoom. Tapi ada juga sekolah yang menggunakan metode yang paling sederhana, menggunakan WA group. Ya, itu sekolah kita ya. Jadi yang paling sederhana dan menyasar ke semua kalangan. Tetapi di sana apa? Di sana ada proses yang namanya belajar juga ternyata. Ya. Kalau di kelas normal itu, anak-anak belajar melihat guru menerangkan sebuah materi, kadang menghadirkan gambar, kadang menghadirkan benda asli, kadang-kala mengajak anak berpikir ya dengan pertanyaan terbuka, kadang mengajak dengan sesuatu misalkan tema-tema tertentu ya tentang bencana misalkan, mungkin tentang cuaca, kita keluar yuk, coba lihat ke atas ada apa gitu kan, oh ada awan ya, oh mendung, oh terang, oh cerah. Itu model-model pembelajaran yang bisa dilakukan di sekolah. Nah, beda dengan yang di rumah. Di rumah seperti apa? Nah, di rumah ini untuk pembelajaran yang efektif memang sampai saat ini ketika saya buka artikel ya, kita klik saja di Google ya, belajar efektif di masa pandemi, pasti keluarnya sangat banyak sekali dan hampir seragam. Hampir seragamnya apa? Seragamnya adalah anak di sana bukan menjadi objek belajar, tetapi sebagai subjek belajar. Ini yang harus dipahami. Jadi anak itu di sana sebagai robot, ya robot harus melakukan apa-apa yang dilakukan oleh sekolah, kemudian melakukan, kemudian mengerjakan, kemudian selesai kirim. Nah itu umumnya. Sampai saat ini seperti itu. Dan kita pun hampir sama seperti itu karena pemahaman kita ini masih sama, ya. Jadi yang namanya belajar itu berarti apa? Mengerjakan soal, kemudian menumpuk tugas, kemudian mendapatkan nilai, absen, kemudian istilahnya apakah sudah selesai sampai itu gitu. Apakah sudah selesai? Ketika anak-anak sudah belajar, menumpuk soal, mendapatkan nilai, apakah sudah selesai? Saya kira belum, ya.
Sangat-sangat belum sekali. Karena apa? Tadi di awal ya saya katakan. Jadi makna belajar kita adalah menyentuh 3 ranah. Ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketika si anak memahami, ini materi belajarnya sangat banyak ya, kelas 1, 2, 3, 4, atau mungkin malah PAUD. Ya. Ini PAUD ada nggak Ustazah Ella? Wali murid yang dari PAUD? Ada ya? Ada Ustadz, alhamdulillah hadir ayahnya Mbak Alesa. Alhamdulillah, iya. Ada ayahnya Mbak Nesya. Alhamdulillah ya. Nah, ketika yang di PAUD, kalau yang di SD mungkin sudah mandiri, belajarnya sudah bisa mengerjakan sendiri, memahami. Namun tadi nanti saya akan ceritakan yang di SD, yang di PAUD dulu. Nah, yang di PAUD mereka itu kan saatnya bermain. Nah, belajarnya bukan belajar dalam arti seperti anak-anak umumnya membuka buku, mengerjakan soal, menumpuk dan menyetorkan, bukan. Tetapi tetap belajar anak PAUD itu adalah bermain. Kenapa bermain? Nah, kalau saya kupas di sini mungkin panjang lebar ya. Dunia mereka adalah dunia bermain ya. Coba amati saja secara alami apa yang dia lakukan sehari-hari, pasti main. Ketika bersama dengan orang tuanya pasti main-main. Ketika berkunjung ke rumah saudaranya pasti ada mainnya. Bahkan ketika mau tidur pun harus main dulu gitu ya. Ya, harus bermain, entah main apa, atau mungkin bermain yang bermakna bisa dengan membacakan buku ya dan sebagainya juga bisa. Nah, bagaimana nih anak-anak PAUD di masa pandemi ada agar belajarnya efektif? Yang pertama, baik SD ataupun baik PAUD, kita harus mengetahui yang pertama ya, si anak ini atau anak-anak kita ini apa nih yang akan didapat dari belajar itu. Ya. Kalau untuk kemampuan dasar ya, kemampuan dasar seorang pembelajar, seorang pelajar ya di materi-materi dasar itu, bahkan di TK juga hampir sama di PAUD ya, ada kemampuan dasar, kemampuan membaca, kemampuan menulis, berhitung ya, kemudian kemampuan berbahasa itu juga hampir sama di SD juga nanti ketemu itu sasarannya. Kalau kemampuan berbahasa, nah itu juga banyak ya, ada bahasa pernah saya kupas ya di kegiatan parenting ya kemarin ya di TB kita. Kemampuan berbahasa itu ada menyimak, kemudian ada bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Nah, itu 2. SD pun hampir sama. Bagaimana dia bisa menyimak gurunya, kemudian bisa mendengarkan gurunya dengan baik, kemudian muncul pertanyaan dalam diri dia, sehingga dia bisa melontarkan pertanyaan dan bisa menemukan jawaban sendiri. Itu idealnya seperti itu kalau untuk yang berbahasa. Kalau yang di SD juga hampir sama sebenarnya ya. Jadi ketika ada sebuah materi, ya, kalau selama ini kami membuat video pembelajaran, tapi kalau video pembelajaran hanya satu arah ya. Jadi ustadz atau ustadzah men-share video pembelajaran kepada siswa, siswa melihat video tersebut, menangkap materi inti atau kata kunci dari materi-materi, kemudian karena ada keterampilan menulis, ini juga termasuk keterampilan ya, keterampilan menulis, menyerap ya. Sebenarnya keterampilan menulis itu sebenarnya bagus untuk anak-anak SD. Kenapa? Karena yang namanya belajar itu tidak harus melihat, mendengar, tetapi melakukan. Nah, ketika melakukan berarti kan dia menulis ulang. Jadi kadang-kala ada juga yang bertanya nih orang tua, kok harus ditulis ulang begitu, buang-buang waktu atau bagaimana itu ya? Bukan masalah buang-buang waktu, tetapi belajarnya adalah belajar melihat, mengamati, kemudian melakukan. Nah, melakukannya ini apa? Melakukannya dengan menulis ulang. Menulis ulang sambil dia mengingat apa yang dia pelajari. Sama dengan metode yang kita alami dulu, zaman kita SD juga seperti itu. Tetapi apa efeknya? Efeknya apa? Dia akan berlatih menulis, melatih kesabaran, kemudian nanti ketemu dengan tingkatan belajar berikutnya, SMP, SMA, dia harus bisa meringkas, merangkum dengan baik. Bahkan ada sebuah lompatan di sekolah kita dengan cara mencatat dengan menggunakan mind mapping. Ya. Itu lompatan sebenarnya, lompatan-lompatan yang seharusnya dikerjakan ketika dia kuliah. Ya. Ketika dia kuliah itu kan mencatatnya harus efektif. Bahkan ada teori
atau mungkin ada teknik-teknik mencatat ya, banyak sekali teknik-teknik mencatat. Nah, yang kita gunakan di sekolah di SD kita, mungkin di TB kita juga ada teknik mencatat dengan mind mapping ya. Kata kuncinya saja yang digunakan. Nah, itu juga termasuk belajar efektif ya. Jadi ketika menyimak video tidak hanya menyimak mengamati ya, tetapi kalau sudah berjalan ya teori mind map untuk anak tersebut sudah terbiasa, dia akan melihat kata kuncinya, oh ini, langsung tulis. Terus kemudian apalagi, oh ini, oh ini, oh ini, oh ini. Nanti sebuah catatan ya, catatannya itu berbentuk sebuah mind mapping yang akan mudah dibaca oleh siapapun. Nah, itu. Jadi yang pertama tadi ya untuk tipsnya bagaimana mengajak anak untuk belajar efektif di masa pandemi, kita harus tahu nih tujuan belajarnya apa untuk orang tua ya. Untuk anak pun harus tahu. Oh, belajar ini nanti kamu akan ini. Oh, belajar ini kamu akan ini. Oh, belajar misalkan tentang ayat tematik tentang ini dihafal ya. Oh, ini nanti belajarnya ini nyambung dengan ini. Ya, itu memang peran orang tua harus ini ya, harus maksudnya harus besar ya. Kalau misalkan tadi saya katakan ya, selama ini kita makna belajar adalah membuat anak ini sebagai subjek, bukan sebagai objek. Anak itu tidak merasa bahwa dia itu sedang mempelajari sesuatu, bukan dia hanya mengerjakan soal, tugasnya ini dikerjakan selesai, tugas tumpuk, motot, sekrek, enggak. Tetapi ada yang lebih dari itu. Materi-materi yang disajikan itu diharapkan bisa membekas menjadi sebuah tadi. Kalau psikomotor itu teori-teori pengertian definisi, dia memahami kalau ada kebaikan dia bisa melakukan kebaikan berulang-ulang dilakukan, kalau keburukan berarti dihindari. Tapi kalau sebuah teori yang baik seperti contohnya rumus-rumus matematik, perkalian, pembagian, KPK, FEB dan sebagainya, dia bisa memahami oh ini. Jadi dia ketika menghadapi sebuah permasalahan ya nanti ketemu lagi SMP SMA ketemu lagi. Dia akan lebih cepat ya. Bahkan itu juga nanti digunakan apa? Digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh yang sederhana bagaimana menghitung lamanya mengisi bak ya, berapa menit ya. Kalau misalkan itu juga agak sulit ya saya memahaminya untuk secara teorinya ya. Tapi ada itu kalau nggak salah ya. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, tadi yang pertama adalah orang tua memahami atau anak memahami apa sih yang akan dipelajari begitu, kata kunci. Nah, kata kunci ini sebenarnya bisa dilihat dari kompetensi ini indikator pembelajaran sebenarnya. Kalau di PAUD itu kan ada ya, di PAUD itu namanya standar tingkat pencapaian perkembangan. Nah, itu harusnya di-share ke orang tua. Orang tua tahu usia sekian ini belajarnya apa gitu. Usia ini apa. Mungkin dibikin seperti infografis ya. Kan kita sering buka Pinterest ya. Pinterest itu kan aplikasi grafis yang bisa dilihat oleh orang, kemudian menarik. Nah, itu bisa dibikin tulisan aja. Usia 34 untuk aspek kognitif atau mungkin motoriknya apa. Hanya kata kuncinya saja. Nah, itu diharapkan bisa di-share ke orang tua. Cekrek, oh ini loh, 34 itu sasarannya ini. 56 tuh ini. 23 tuh ini. Gitu. Jadi orang tua sudah mengetahui tujuan pembelajarannya itu apa. Di SD pun hampir sama. Harusnya memang begitu ya. Jadi harusnya kita juga meng-share ya tentang indikator pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, dalam kondisi normal ya, kondisi biasa, itu guru biasanya cerita, hari ini kita akan mempelajari ini, tujuannya adalah ini. Itu kondisi normal. Biasanya ustadz-ustadz juga cerita seperti itu. Namun dalam kondisi yang bukan ini ya, bukan abnormal ya dari pandemi ini, ya kita ingin memberitahu ya. Kalau di video YouTube pasti ada. Ya, kemarin kita belajar tentang ini. Nanti hari ini kita belajar ini. Itu adalah persepsi dari seorang guru ya kepada siswanya. Tapi dalam kondisi pandemi ini, kadang-kala kita hanya men-share kerjakan halaman ini itu istilahnya apa ya, tingkatan yang paling rendah dalam pembelajaran. Harusnya memang ada kata sapaan meskipun dengan kalimat atau mungkin dengan voice note atau mungkin dengan video pasti ada kata sapaan karena
dalam kegiatan pembelajaran ada yang namanya pembukaan, ya, pembukaan inti penutup ya, hampir sama. Pembukaan itu untuk menggali pengetahuan siswa, atau mungkin bahkan dalam kondisi normal guru bisa bercerita tentang apa yang akan dipelajari hari ini. Nah, di masa pandemi ini diharapkan kita juga ingin seperti itu. Namun apa daya itu ya, kita berburu dengan waktu, kemudian pembelajaran yang kita gunakan juga sudah maksimal ya, dengan adanya video pembelajaran, dengan adanya apa namanya kalimat sapaan dan sebagainya, itu juga sudah cukup mewakili ya. Tetapi tadi esensi belajarnya belum terlalu dapat ya. Berikutnya ya, tadi untuk belajar efektif, orang tua dihadapi sebuah kendala, yaitu bekerja ya, ketika menemani anaknya belajar. Kapan ini kan? Karena di masa pandemi ini kan efektivitasnya itu kan, kalau belajar efektif ya, kalau anak sudah mandiri belajar itu sudah bagus ya. Tadi saya katakan anak ketika sudah ada pembelajarannya apa, dia menyimak, mengamati, melakukan, mengerjakan, bagus. Sudah jadi, sudah langsung selesai ya, berhasil pembelajarannya. Tapi tidak sampai situ ya. Aspek psikomotornya juga harus dilihat oleh orang tua. Tetapi berikutnya adalah untuk belajar efektif ya, itu juga ada daya dukung ya. Selain tadi guru memberikan pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan, contohnya tadi ya dengan kalimat sapaan dan sebagainya, peran orang tua juga sangat penting di sini. Tadi saya katakan bagaimana dengan orang tua yang belajar, kapan mereka belajar? Kapan belajar dengan orang tua? Padahal kan jam belajar anak itu kan pagi sampai siang. Orang tua pulangnya sampai sore. Itu kapan mereka belajar? Nah, tadi ya, kita harus berkorban ya, mengorbankan waktu istirahat kita untuk menemani anak-anak kita belajar sebenarnya. Ketika di rumah tidak ada sanak famili atau saudara atau adik atau kakak yang menemani adiknya belajar, berarti kita harus mengorbankan diri waktu kita untuk menemani dia belajar. Apa sih yang dipelajari hari ini? Oh, ternyata belajarnya sederhana. Misalkan kalau yang di PAUD ya, misalkan belajarnya itu adalah mencari atau mungkin mengumpulkan huruf A misalkan di rumah. Contohnya seperti itu. Maka bagaimanapun orang tua harus menemani. Ya. Bagaimana meluangkan waktu untuk bagaimana sih cara belajarnya guru. Oh, ternyata guru mengajak anak-anak untuk berburu huruf, ditemani oleh orang tua. Nah, itu di situ. Nanti orang tua akan menemukan sendiri, oh ternyata anak saya ini aktif sekali ya ketika harus kemana mencari-mencari gitu. Atau mungkin mendata isi kulkas atau mendata sayuran yang ada di rumah, atau mungkin atau apa. Itu kadang-kadang ada perintah-perintah atau mungkin tugas belajar yang melibatkan benda-benda yang ada di rumah. Berarti apa? Orang tua itu yang berperan aktif. Berarti kita yang ketiga ya, efektif belajar efektif. Yang ketiga itu ini wajah saya nggak jelas. Sebentar, saya nggak jelas nggak? Hah? Iya, Ustadz. Iya, sudah jelas. Udah jelas. Iya. Yang saya wajahnya nggak ada. Kameranya Mungkin rusak. tanpa background aja. Ya. Tadi sampai mana? Belajar efektif ya? Iya, iya. Jadi ketika belajar efektif berarti orang tua di sini. Ini bukan dari teori apapun ya, karena bagaimanapun ketika pandemi ini muncul berarti Allah telah mengirimkan sosok guru hadir di rumah. Siapa itu? Orang tua. Ya, tiada lain tiada bukan, guru yang hadir di rumah itu adalah orang tua. Orang tua sebagai guru utama, sebagai pendidik yang paling utama, bahkan dikatakan ayahnya adalah kepala sekolah gitu ya. Ayah sebagai kepala sekolah yang mengatur kapan si anak belajar, kapan dia harus fokus untuk bisa mempelajari sesuatu. Itu yang mengatur adalah sosok ayah. Tapi ketika ayah nggak bisa, berarti digantikan oleh peran yang lain, oleh ibu. Makanya nanti belajar efektif berarti di sini ada yang namanya aturan belajar yang disepakati oleh seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, ya kaitannya dengan mengorbankan diri tadi, mengorbankan waktu orang tua untuk membersamai buah hati. Kapan? Bagaimana caranya? Nah, ini kan
sebuah pertanyaan nih, bagaimana anak yang biasanya berangkat ke sekolah tetapi adanya di rumah dan harus belajar dan mempelajari? Ini membutuhkan yang namanya gotong royong di antara keluarga. Ya, ayah, ibu, adik, kakak, mbah, kemudian kakak yang paling tinggi, kakak yang paling atas dan bawah-bawahnya. Makanya di sini peran keluarga ini sangat penting. Dan peran seorang ayah ini yang paling penting karena dia yang mengatur ritme kehidupan dalam sebuah keluarga. Bisa dikatakan di sini ayah sebagai kepala sekolah di rumah ketika belajar. Dan belajar yang efektif berarti di sini seluruh anggota keluarga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, berarti di sini seluruh anggota keluarga, tidak hanya ayahnya, tidak hanya ibunya, karena di sini kita berbicaranya ada usia-usia PAUD, ada usia-usia SD ya, bahkan nanti ada SMP insya Allah ya. Berarti di sini seluruh anggota keluarga berkontribusi terhadap proses belajar yang ada di rumah. Caranya bagaimana? Nah tadi, dengan pembelajaran yang menyenangkan, kata kuncinya. Kalau di sekolah, pembelajaran yang menyenangkan, yang pertama adalah itu adalah menghadirkan kenyamanan ketika belajar, yaitu apa? Yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan berarti bukan sesuatu yang mengalir saja, tetapi ada aturan. Jadi pembelajaran yang menyenangkan itu sebenarnya adalah pembelajaran yang ada aturan, beraturan. Contohnya tadi kan bergotong royong di keluarga. Ada aturan kapan belajarnya. Nah, kapan? Misalkan sore berarti membutuhkan waktu sekitar 30 menit ya, 30 menit. Atau mungkin membutuhkan waktu 1 jam. 1 jam berarti HP mati. Nah, kecuali untuk melihat video pembelajaran. Kecuali untuk googling, mempelajari sesuatu. 1 jam tanpa ayah, bunda, kakak, adik membuka WA group atau googling atau apapun, fokus ke pembelajaran. Itu ya tipsnya. Kemudian apalagi berikutnya? Nah, ketika sekolah atau mungkin ya sekolah pastinya ya, mengajak anak-anak untuk mempelajari sesuatu, berarti waktu tersebut adalah waktu yang fokus. Ketika orang tua tidak bisa menemani atau menganggap anak sudah bisa mandiri mempelajari sesuatu, berarti orang tua tinggal mengecek saja. Tadi Ade belajar apa? Gitu. Oh, Ade belajar ini ya. Nah, tadi untuk sampai ke aspek psikomotor, ini juga harus dilatih ya. Orang tua juga harus mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau pembelajaran yang dikontekstualkan. Oh iya ya, begini ya belajarnya. Oh, kalau tentang alam begini, tentang ini begini. Atau mungkin contoh yang paling sederhana kalau yang di kelas 5 yang saya ikuti ya, tentang pernafasan. Oh, pernafasan ini berarti organnya ada ini, ada ini, ada ini. Coba yuk kita lihat begitu. Jadi biasanya ini dilakukan oleh guru untuk bercerita ya, atau recalling. Kalau dalam bahasa di PAUD itu ada namanya recalling ya Ustadzah ya. Nah, recalling ini dalam kondisi normal itu dilakukan oleh guru. Ya, bertanya apa sih yang dipelajari oleh anak kita? Apa kamu tadi belajar apa sih? Hari ini kamu belajar apa begitu. Nah, siapa yang melakukan recalling? Nah, yang melakukan recalling adalah orang tua begitu, ya. Oh, hari ini adik belajar ini. Oh, kakak hari ini belajar ini. Nah, ketika hanya sebatas pengetahuan, kan terlihat jawabannya mungkin hanya seperlunya ini itu. Tetapi ketika materi itu ternyata ada nilai-nilai kebaikan, ada nilai-nilai yang bagus, contohnya mungkin tentang rukun Islam, perintah sholat, kemudian dan lain sebagainya, itu orang tua bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tidak melulu istilahnya anak itu tahu sudah selesai, hanya aspek kognitif saja sudah selesai. Bahkan dalam sebuah teori, ya mungkin juga ini teori agak jelimet ya. Ada yang namanya tingkat penyerapan ilmu, apa ya, saya lupa mana namanya. Itu dari Bloom ya, C1 sampai C6. Dari mulai menghafal
sampai dia yang terakhir itu bisa menciptakan, ya, create, ya, menciptakan sesuatu, menghafal, kemudian ada mengamati, kemudian dia bisa apa namanya bertanya, ya, mengumpulkan informasi, kemudian juga ada yang mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Itu adalah saintifik, ya, pembelajaran saintifik. Jadi si anak itu tidak selesai setelah apa yang dipelajari dia, setelah dia menumpuk tugas sudah selesai, tidak gitu kan. Nanti akan berlanjut lagi dengan recalling yang dilakukan oleh orang tua. Nah, itu makna belajar, ya. Jadi cuma 3. Yang pertama ini, ya, cuma tiga saja, ya, saya memberikan tips agar belajar efektif di masa pandemi. Yang pertama adalah orang tua dan anak tahu apa tujuan belajar. Yang kedua, tadi apa ya? Saya lupa malah. Yang kedua itu berarti langsung ke kesepakatan, ya, tadi, ya, Ustadzah, ya, tentang ini orang apa namanya, tentang mengetahui apa yang didapat dari belajar itu apa. Iya, mengetahui apa yang didapat, ya. Jadi apa sih yang kita dapatkan dari belajar tersebut? Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan pandemi ini berarti adalah semua anggota keluarga berkontribusi dalam proses belajar. Caranya tadi, nah, meluangkan waktu 1 jam atau 30 menit anak belajar fokus. Nah, cuma 3 saja sebenarnya untuk efektif. Karena kalau saya lihat di googling itu, anak di sana tidak bisa merasakan belajar. Karena apa? Hanya menumpuk tugas, selesai gitu, ya. Tapi recalling dari orang tua tidak ada gitu, ya. Ya, alhamdulillah kalau orang tua sudah melakukan itu malah bagus, ya. Mengaitkan dengan kehidupan sehari itu malah bagus. Itu malah tujuan belajarnya malah sudah tercapai. Tetapi lagi-lagi apakah sudah tercapai gitu kan? Nah, kembali lagi kepada orang tua, bagaimana perilaku anaknya di rumah? Bagaimana kalau di kami, karena di sini adalah menekankan pendidikan karakter, bagaimana adabnya? Adab-adab makan, adab kepada orang tua, adab ketika apa namanya, bangun tidur dan sebagainya. Jadi psikomotor itu adalah kata kunci bagaimana proses belajar itu berhasil. Ketika psikomotor itu belum muncul di anak, berarti kita masih punya PR, istilahnya begitu. Karena di sini kan ada PAUD, ada SD, sasaran kita sama, kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya. Halo, monggo. Putus ya. Oh, maaf tadi putus apa ya? Agak lama putus. Oh, atau ya. saya sinyalnya. Iya, ini masuk Tat, udah, oke. Begitu Ayah Bunda barangkali mau sharing Ya, atau sudah. Ya, mau sharing, mau ngobrol, dan hampir sama, ya, dengan kuliah pun hampir sama. Kognitif, afektif, psikomotor itu adalah proses belajar. Jadi ketika sudah menjadi budaya itu malah sudah bagus, sudah baik. Ya, baik Ustadz Cecep, terima kasih untuk paparan materinya. Tadi sudah sedemikian rupa panjang lebar disampaikan mengenai makna belajar itu seperti apa dan bagaimana. Ada 3 ranah yang harus kita sentuh dalam proses belajar itu. Ini mohon maaf apabila ada background yang sangat ramai di belakang saya karena banyak tamu-tamu kecil, alhamdulillah. Ini jika boleh saya sharing sedikit, kami mencoba memfasilitasi salah satu media kami untuk belajar anak-anak di rumah dengan menghadirkan teman-temannya di rumah. Semoga dengan seperti itu bisa menyemangati anak-anak untuk belajar tadi. Baik Ustadz, baik Bunda dan Ayah semua yang hadir, silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita, tema kita kali ini tentang belajar efektif seperti itu, silahkan langsung via chat ataupun open mic langsung, silahkan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oke, sepertinya belum ada ini. Ustadz, tadi disampaikan bahwa apabila belum sampai kepada ranah psikomotorik, berarti apa bisa dikatakan anak itu belum bisa menyerap materi pelajaran ataupun menyerap informasi dengan baik terkait dengan materi pembelajaran yang ada di sekolah seperti itu? Atau sampai sejauh mana kita bisa
bisa mengetahui anak itu sudah menguasai atau belum? Apa kita bisa melihat hanya dengan nilai saja, atau kita bisa melihatnya lewat psikomotorik anak tadi seperti itu? Bagaimana ini, Ustadz? Ya, pertanyaan yang bagus, luar biasa. Jadi kalau dalam ranah sekolah ya, pendidikan yang kita lakukan, ada perbedaan yang sangat mendasar ya tentang hasil belajar. Ya. Hasil belajar umumnya itu yang kita pahami adalah bentuknya adalah nilai ya, nilainya itu ada rentangnya, ada A, B, C. Kalau kuliah itu ada IP 1, 3, 4 ya. Kemudian kalau PAUD itu apa? BB ya. BB, BS, BSH, berkembang dan sebagainya. Ya. Sebenarnya itu hampir sama ya. Hampir sama dalam arti apa? Itu adalah indikator ya, atau si anak ini sudah mencapai kompetensi yang dia lakukan. Contohnya ya matematika untuk indikator ini apa? Kalau dengan matematik bisa matematik ya untuk yang SD ya. Dia mampu berhitung misalkan 1 sampai 25 atau mungkin 1 sampai 100 ya. Mampu berhitung ya. Berarti kan itu sebuah kegiatan pembelajaran bisa, indikator juga bisa. Ketika si anak sudah mampu berhitung ya. Berhitungan 1 sampai 100, 1, 2, 3, 4. Hampir semua anak bisa. Ketika tidak ada hambatan belajar ya, dalam arti tidak artikulasi jelas, dia memahami juga bisa meniru, itu udah bagus. Berarti dia sudah mengetahui, sudah bisa melakukan dengan jelas ya. Makanya keterampilan sudah muncul, sudah bisa melakukan dengan baik. Nah, berbeda dengan materi-materi seperti IPS ya, atau mungkin SBDP kalau di SD ya, atau mungkin materi bahasa Jawa, bahasa Inggris. Ketika di sana ada ranah ya, ranah psikomotornya itu dia harus bercerita menggunakan bahasa Jawa. Nah, ini saya berkata dengan anak saya sendiri ya. Saya dari Sunda, istri dari Jawa, tiap hari Indonesia. Tentunya kalau nilai untuk yang psikomotor bahasa Jawa itu bagaimana gitu ya. Saya nggak pernah mengajarkan anak menggunakan bahasa Jawa gitu ya. Tentunya nilainya rendah, ya pasti rendah ya. Anak saya nggak mau ngomong bahasa Jawa gitu ya. Ya kita hargai ya dengan kemampuan yang ada gitu ya. Jadi jangan sampai kita berkata bahwa si anak ini tidak bisa sampai ke psikomotor, malah maka dianggap anak ini bodoh, bukan gitu. Tetapi capaian yang dia kuasai atau mungkin kompetensi yang dia kuasai sampai segitu gitu ya. Kalau nilainya di bawah KKM misalkan, kan ada KKM nih, KKM ya. KKM itu ketuntasan minimal ya dalam sebuah pembelajaran matematik atau bahasa atau apa namanya bahasa Inggris misalkan. KKM kita 70. Ternyata anaknya masih bawah 20 misalkan. Oh, ternyata 20 ya. Bawah banget itu ya. Nah, ternyata ketika di bawah KKM, untuk teman-teman hebat terutama ya, teman-teman hebat rata-rata di SD kita tidak memenuhi KKM, karena KKM itu kan untuk ini apa istilahnya apa ya, capaian yang umumnya sekolah dalam kondisi normal, ya, dalam kondisi reguler. Ya. Reguler itu dalam arti berarti anak-anak yang mengalami hambatan belajar tidak bisa mencapai KKM. Nah, KKM-nya mereka berapa? KKM-nya mereka adalah capaian mereka sendiri. Jangan bandingkan dengan anak-anak yang reguler gitu. Ketika KKM-nya mentok di 40, yaitu 40 dia, capaiannya segitu. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain gitu kan. Nggak fair istilahnya begitu. Ya. Karena ketika mengalami hambatan belajar, pastinya dia tidak bisa mencapai KKM. Bahkan nilainya pun nilai KKM sesuai dengan kemampuan dia. Gitu. Jadi nggak usah khawatir ya ayah bunda yang memiliki putra-putri yang mengalami hambatan belajar, ketika dia sudah baru mengetahui, baru mendapatkan informasi, itu sudah cukup sebenarnya. Ya. Terus apakah dia akan melompat ke pengetahuan berikutnya? Ya pasti akan melompat. Ya. Karena ketika direkam oleh otak mereka, dia akan membentuk sebuah sinaps ya. Mungkin Pak Agung lebih mengetahui ya tentang otak ya. Dia akan merekam memori di salah satu titik sel yang ada di otak di situ. Ketika banyak sekali asupan materi, entah itu pengalaman, entah itu nama orang, suasana, teori, pengetahuan, dia akan sambung menyambung menjadi satu di otak ini sehingga bisa mengeluarkan ya sebuah celoteh
ayah, ibu, buah, merah, warna. Dan itu hasil dari proses belajar itu kan. Bahkan kalau dalam sebuah kondisi normal mungkin ya nanti kapan-kapan kita bisa sharing lagi. Ada sebuah video video bagus ya tentang proses belajar. Itu harus melompati yang namanya dua jembatan ya, dua sel ya, sinaps itu harus melompat. Untuk menyambung itu ternyata tidak hanya sekali dua kali, berkali-kali. Ya, contohnya adalah seorang hafiz Quran, dia harus berulang-ulang kali gitu kan, sampai nempel, sampai nyantel, nggak lekat. Itu karena sudah nyambung erat. Sama halnya dengan kita memahami sebuah warna merah, oh merah itu seperti ini teorinya. Ketika diasosiasikan dengan benda, oh ini warna merah, oh itu merah, oh itu merah, itu merah. Itu proses belajar sehingga menyimpulkan warna merah itu bentuknya seperti ini, gitu ya. Sama halnya dengan teori berhitung, membaca, kemudian menyimak, semuanya hampir sama itu kan. Jadi jangan sampai ketika nilainya rendah itu kecil hati, jangan itu ya, sesuai dengan kemampuan. Oh berarti anak saya belum berhasil dong belajarnya. Oh berarti kalau belum berhasil mungkin ya belum mendapatkan tadi pembelajaran yang nyaman. Ketika belajar dia masih tertekan, tidak nyantel, tidak lama nyantel di otak, hanya mungkin sekedar ini aja menulis, menyalin dan sebagainya, tapi tidak sampai ke psikomotor, sampai paham betul begitu ya. Begitu Ustadzah barangkali. Ya, baik Ustadz. Berarti tadi ya kita tetap perlu memperhatikan yang namanya STTPA kalau untuk anak PAUD TK seperti itu ya. Lalu untuk anak usia SD dan nantinya SMP, kalau insya Allah kita mau ada SMP, kita tetap harus bisa memperhatikan usianya, tahapan usianya seperti itu ya. Dan tadi juga Ustadz menyampaikan bahwa belajar itu bukan hanya secara teori semata begitu ya. Jadi bukan hanya duduk di kelas, mendengarkan guru, menyampaikan informasi, tapi lebih luas lagi ya. Tadi Ustadz menyampaikan juga belajar itu terkait dengan sesuatu, seperti itu. Merangkai sesuatu, membuat sesuatu, begitu ya. Itu berarti sudah masuk dalam ranah belajar, begitu ya. Jadi tidak hanya di kelas, mendengarkan informasi guru, seperti itu terkait dengan tema pembelajaran, tapi di luar kelas pun kita bisa menyebutnya itu adalah belajar, begitu ya? Ya. Baik, ya terima kasih Ustadz. Ini alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk dari bundanya Mas Raf. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, orang tua adalah zona nyaman bagi anak. Anak lebih berani untuk bilang tidak atau nanti saja. Sementara orang tua kadang sudah malas untuk berdebat dengan anak. Bagaimana solusinya, Ustadz? Nah, ini bagaimana sudah berdebat? Ini adalah permasalahan yang saya hadapi juga. Hal yang umum ya. Hal yang umum, penyakit umum, bukan penyakit ya namanya ya. Anak-anak itu, ini berarti tandanya anak sudah cerdas, Ibu ya. Ini adalah contoh anak-anak yang sudah bisa berpendapat, kekeh dengan pendapatnya. Itu sebuah bakat itu. Bakat yang bagus ya. Nanti ketika dia menjadi anggota DPR, menjadi presiden atau apa, dia bagus ya, memiliki pendapat yang luar biasa. Tetapi kita sebagai orang tua juga harus punya cara. Nah, ini tadi ya. Jadi di bukan ranah yang tiga, yang tips yang ketiga tadi ya, seluruh anggota keluarga berkontribusi dalam proses pembelajaran. Kita pahami bersama bahwa dalam sebuah keluarga itu pasti ada ayah, ada ibu, ada anak ya, keluarga utuh. Nah, kita juga hidup bersama setiap hari. Anak itu adalah buah dari orang tua, ya kedua orang tua. Kemudian juga pasti memahami bahwa mereka itu tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan yang baik oleh orang tuanya. Ya, Bunda Araf ya, mungkin bisa dibukakan ini kameranya ya. Jadi, nah, memahami bahwa perjalanan hidup ya saya ini ceritakan sendiri ya. Jadi teman anak-anak saya ini punya masa depan ya. Punya cita-cita, punya harapan. Kemudian kenapa ayah bunda begini? Kenapa ayah bunda sampai di sini titik ini ya, berada di sini?
itu adalah melalui proses belajar itu ya. Kadang saya cerita, ayah kok bisa kemana-mana? Karena ayah belajar begitu. Mungkin bisa ceritakan dengan kata-kata motivasi. Kok bunda atau mungkin ibu bisa begini, ayah bisa begini. Oh, kita bisa lihat HP nih. Oh, HP ini zaman dulu pas zaman ayah kecil nggak ada HP seperti ini begitu kan. Mungkin dengan kata-kata motivasi ya, biar mereka itu mengerti bahwa untuk menciptakan sesuatu itu melalui proses belajar. Tadi saya katakan di awal meng-create ya. Jadi menciptakan sesuatu itu adalah proses belajar yang paling tinggi ya. Bukan menciptakan dan mengalahkan kemahabesaran Allah, bukan, tetapi bagaimana otak kita digunakan untuk bisa bermanfaat untuk manusia yang lain ya. Kalau kita kapabilitasnya atau kemampuannya adalah menciptakan sesuatu ya yang berbeda, baru, new, inovatif ya, itu adalah hasil belajar kita. Tetapi untuk anak-anak kita itu motivasinya tadi, kita bisa naik motor. Dulu nggak ada motor, dulu adanya ini, dulu ada sepeda. Oh, ada mesin ditemukan seperti itu. Jadi dimotivasi dengan sesuatu yang wah, yang keren gitu ya. Sesuatu yang keren di sekeliling kita itu adalah hasil dari belajar, teman itu ya. Coba Mas Raf lihat ada lampu. Lampu itu siapa yang pertama kali membuat? Nah, itu kan bisa kita asosiasikan, cari nih referensi siapa sih yang menciptakan lampu. Oh, ternyata Thomas Alva Edison. Oh, bagaimana kok bisa dia menciptakan lampu begitu. Kemudian motor dan sebagainya. Itu kan di sekeliling anak tuh sangat banyak bertebaran benda-benda, hasil belajar, hasil penemuan, hasil bahkan rumah yang kita tempati itu juga hasil belajar. Hasil belajar apa? Hasil tukang bangunan, seorang arsitek yang membuat sesuatu menjadi bisa kita tempati. Jadi tadi ya, itu baru kata-kata motivasi. Bagaimana memantik motivasi dia agar termotivasi untuk belajar. Kemudian berikutnya yang kedua, ketika dia sudah bisa mengeles, berdebat dengan orang tuanya. Malas nanti. Orang tuanya udah malas berdebat ya. Aduh, kepriwe ya itu ya. Anak saya udah seperti ini ya. Kita juga malas untuk memarahi anak. Gimana sih? Nah, ini tadi pembelajaran yang menyenangkan. Tadi saya katakan di awal, kita harus ada yang namanya aturan belajar, kontrak belajar istilahnya, kesepakatan ya. Kesepakatan belajar, kapan belajarnya? Kita sepakati yuk, ini untuk kebaikan bersama. Nah, siapa yang membuat kesepakatan? Kalau misalkan bunda atau ibu masih belum segan, gunakan kepala sekolah yang ada di rumah. Siapa? Ayahnya. Ayah sebagai kepala sekolah di rumah yang menentukan kehidupan jalannya rumah. Kapan belajar, kapan tidur, kapan ke masjid, kapan bermain bersama. Itu ayah. Ayah nanti berembuk rapat keluarga. Ayo anak-anak kita kumpul. Ada apa sih ya? Gitu. Kita kumpul. Biar kehidupan kita nyaman di rumah ini, ayo kita buat aturan. Siapa yang nyuci piring, siapa yang masak, siapa yang apa. Jadi dalam sebuah keluarga ini ya pasti ada aturan ya, aturan-aturan yang boleh. Kapan nonton TV, kapan TV dimatikan, ketika azan berkumandang, kapan. Nah, itu adalah sosok peran ayah yang penting sebenarnya. Bagaimana agar anak-anak ini bisa terfasilitasi belajar dengan baik. Ya tentunya ini harus ngobrol dengan ayahnya. Ya ini ada diskusi bagaimana nih. Oh iya, ini berarti Mas Raf, kemudian siapa lagi, ayo kita bareng-bareng. Kapan nih kita bisa belajar nih? Ayo kita sepakati. Ketika sudah ada kesepakatan kapan belajar, ayo kita tanda tangan gitu ya. Kalau ada yang melanggar, bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya kalau tidak belajar serius, kalau udah punya HP ya, HP-nya disita misalkan. Atau waktu bermainnya dikurangi, main HP-nya dikurangi. Itu contoh-contoh sederhana. Sebenarnya ini sudah kita lakukan ya di awal tahun ajaran, bagaimana anak ini ketika di rumah itu membuat aturan belajar. Makanya di SD kita, ya mungkin TB kita juga ada ya, bagaimana tentang aturan belajar. Kalau di sekolah itu kan sudah ada aturan kelas ya. Jadi aturan itu dibuat oleh seluruh anggota kelas, guru, kemudian siswa, kemudian apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ketika yang tidak boleh itu dilanggar, berarti mendapatkan konsekuensi. Jadi di sini
sebenarnya adalah peranan ya, peranan bagaimana menciptakan pembelajaran atau proses pembelajaran yang asyik bagi anak. Kalau misalkan sana belajar sendiri, sana belajar sendiri. Nah, tadi kembali ke makna belajar. Sebenarnya tujuan belajarnya apa sih begitu? Kelas 5 itu apa sih dia belajarnya gitu. Nah, makanya setiap kelas atau mungkin setiap guru itu istilahnya memberitahu apa sih tujuan belajar, tujuan pembelajarannya apa. Apakah hanya sekedar mengetahui, apakah hanya sekedar bisa melakukan ya aspek keterampilan ya. Kalau di rapot itu ada pengetahuan, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Itu kan sudah muncul ya di di laporan hasil belajar itu yang di TK juga atau di PAUD juga sama, di kelompok bermain juga hampir sama. Begitu Ustazah Ella, mungkin bisa disimpulkan tadi ya. Silakan. Mama Raf, bagaimana ini? Ya, baik Bundanya Mas Raf. Insya Allah apakah sudah terjawab yang tadi disampaikan Ustadz Cecep, pertanyaannya tadi sudah dijawab. Apakah sudah merasa puas atau ingin ada yang ditanyakan lagi? Boleh Bu, silahkan. Monggo, sudah open mic sepertinya. Iya, alhamdulillah sudah puas ya Ustazah. Sebenarnya itu udah dilaksanakan gitu, cuma mungkin karena pandemi ya Ustazah. Oh iya, betul. Bu. Iya, tapi alhamdulillah saya kelas 5 ini tahun ini Raf bergabung dengan kita, ada kebiasaan baru juga gitu. Jadi, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Iya, Ibu. Terima kasih kembali. Alhamdulillah ya ada perubahan dari Mas Raf setelah bergabung di kita. Alhamdulillah. Kalau saya mungkin bisa share, kalau kami lebih banyak supaya tadi agak malas berdebat gitu ya. Mungkin kalau kami lebih banyak ngobrol bareng kayak gitu. Jadi kita lebih banyak main bareng, beraktivitas bareng dan juga ngobrol bareng. Main dan aktivitas itu berbeda ya Bu. Mungkin main kartu, main apa gitu. Tapi kalau beraktivitas itu kita berkegiatan bersama. Ada yang dikerjakan bersama-sama seperti kayak mungkin masak bersama. Dari masak bersama itu kita kan lebih banyak ngobrol seperti itu. Itu sih memang prosesnya kadang kita butuh lama. Kadang kan kita udah nggak sabar nih, iya aja sih kenapa gitu ya. Cuma kadang kan anak ada aja alasannya ngeles seperti itu. Memang prosesnya panjang sekali Ibu. Ketika ada proses debate itu, perdebatan itu berarti anak-anak sedang belajar untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam kepalanya seperti itu. Dan usia-usia Mas Raf sama dengan Sian ya, kelas 5. Jadi semakin pandai gitu Bu. Baik, insya Allah sudah terjawab ya Bundanya Mas Raf? Ya sudah, alhamdulillah Ustazah, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, Bunda yang lain, Ayah, Bunda, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan, kami masih membuka diskusi. Sepertinya kita tidak akan pernah selesai berbicara masalah belajar, begitu ya. Baik, ayahnya Mbak Alesa, barangkali ada yang ingin ditanyakan, Ayah. Atau mungkin Ustadz Taufik, ini calon ayah. Siap-siap. Oke. Baik Ustadz, jika belum ada yang ditanyakan. Ini terakhir, kalau nggak ada. Iya. Ya. Baik, ini tadi kan disampaikan juga bagaimana itu anak-anak tadi kan belajar sampai dengan meng-create gitu ya, menciptakan sesuatu, membuat hal-hal yang baru seperti itu ya. Berarti itu bisa dikatakan pada aspek yang terakhir itu ranah psikomotorik begitu ya. Berarti anak-anak sudah sampai melakukan seperti itu. Nah, kendalanya adalah bagaimana cara memantik idenya, memantik ide-ide mereka supaya supaya muncul ide-ide kreatif dari mereka tanpa kita ini loh bikin ini yuk, kita ngapain yuk seperti itu. Jadi muncul sendiri rasa kreativitas anak-anak, daya kreativitas anak-anak itu seperti apa, caranya itu bagaimana kayak gitu. Ya, itu saja Ustaz. Ya, ini juga hal yang kita alami ya, Ustaz Ella ya. Ketika si kecil itu kan nggak tahu sukanya apa begitu kan, dikasih ini nggak mau, dikasih itu nggak mau, tiba-tiba dia minta solasi, minta gunting, minta apa, jadi tangan robot gitu ya.
Jadi istilahnya proses alami belajar anak itu kan satu dengan yang lainnya berbeda. Setiap anak berbeda. Bahkan kakak adik atau mungkin anak kembar pun sangat berbeda itu ya. Atau laki-laki perempuan juga punya karakter yang berbeda. Ada anak yang senangnya bermain di luar, bermain di alam juga ada. Ada anak yang senangnya getol dengan gadget juga ada. Jadi untuk memantik agar anak ini tadi mengkrit ya, menciptakan sesuatu, ya tadi sebenarnya sudah ada jawabannya tadi sudah ya. Jadi berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk membuat me time-nya sendiri. Wih, bahasanya keren ya. Membuat me time. Me time-nya kapan anak-anak kita? Anak-anak kita itu menemukan me time sendiri. Contohnya apa? Ketika dia tidak punya jadwal belajar di sekolah sudah selesai. Kemudian bermain dengan teman-temannya sudah selesai. Dia bingung mau ngapain. Biasanya menemukan itu. Aku ngapain ya? Nah, ketika ada anak yang masih kebingungan, ya, contohnya mungkin kakaknya Zidan ya, Zian, dia bingung, aku mau ngapain sih, bingung gitu ya. Ayo baca buku, buku udah dibaca semua gitu. Kemudian akhirnya apa? Jatuhnya ke nonton TV, nonton TV gitu kan. Nah, nggak masalah gitu nonton TV. Kak, nonton apa begitu? Nonton Detektif Conan. Wah, seru ya. Nah di situ juga belajar. Jadi kita juga pinter-pinternya orang tua menemukan sesuatu yang bisa dipelajari, padahal itu sepertinya, wah kok nonton TV, nanti ada iklan, ada keburukan, sebagainya. Bukan. Tetapi pinter-pinternya kita sebagai orang tua mengambil sisi positif dari apa yang dilakukan oleh anak, apapun. Wah, nonton Detektif Conan, oh ayah juga dulu suka nonton Detektif Conan, gitu misalkan ya. Karena apa? Dia nanti akan meneliti, kemudian melihat, oh si A, si B, dugaan pelaku dan sebagainya gitu ya. Sampai dia nonton, terus dia bisa menyimpulkan, oh ternyata pelakunya ini nih yang membunuh begitu. Itu kan sebuah proses belajar memahami sebuah filmnya, dari film pun bisa belajar gitu. Jadi jangan sampai kita juga berpatah arang ya, patah semangat. Kapan ini anak-anak belajar itu kan? Karena kita semua ini sebenarnya ada sebagai seorang pembelajar. Meskipun kita sudah tidak belajar dalam kondisi formal ya, kita sudah selesai S1, S2, S3, bahkan S4 atau S5 kalau ada, itu belum berhenti belajar. Karena yang namanya belajar itu sepanjang hayat ya. Long learning education ya, pembelajaran sepanjang hayat itu kan sudah dicanangkan oleh PBB sebenarnya. Ya. Jadi ini sudah juga sudah nge-share nih. Tugas kita untuk mendampingi menemukan apa yang dia sukai, ya, passion-nya. Ya. Ketika itu disukai oleh anak, kemudian kecenderungannya sangat tinggi, mungkin ada yang senang sekali dengan robot, ya, sampai gambar robot, nontonnya film robot, pengen beli bajunya baju robot, pengennya beli robot-robotan, merangkai sampai dia nanti bisa masuk ke tim robotik pas kampus ya, kuliahnya di sana, itu sudah menemukan passionnya terus, jalan hidupnya di sana terus, sampai akhirnya menciptakan robot. Itu kan dari kesukaan ya, dari kesukaan menjadi hobi menjadi istilahnya passionnya di situ, sampai dia bisa mendapatkan manfaat dari hasil yang dia sukai, mendapatkan uang ya dari gaji ya, mungkin dia bikin perusahaan atau apa, itu hanya dari yang dia sukai. Ada yang sukanya mewarnai atau mungkin merangkai. Kita tidak tahu anak kita nanti jadi seperti apa, atau mungkin ditempatkan di bumi sebelah mana, kita tidak tahu gitu kan. Hanya Allah yang bisa mengatur gitu kan. Nah, kita di sini sebagai orang tua bisa mendampingi dia, memantik motivasi belajar dia sehingga dia bisa menemukan belajarnya itu menjadi kesukaan baginya. Jadi saya ingat nih filosofi sekolah kita. Ya, belajar menjadi kesukaan baginya. Jadi apapun yang dia pelajari, ya tadi ketika belajarnya hanya melulu dengan textbook, dengan tugas-tugas sekolah, dia merasa bosan ya. Bosannya apa? Karena dia tidak menemukan apa yang menjadi tujuan dia belajar itu. Mengkontekstualkan dalam kehidupan sehari, dia tidak menemukan, akhirnya tidak menarik ya bagi dia. Coba kalau kita sebagai orang tua kan tadi saya katakan sebagai recalling ya. Recalling di rumah ya. Anak belajar apa, orang tua bertanya, oh adik hari ini belajar apa? Ya, sama anak hebat pun ketika ditanya, misalkan ini ada Mama Dika ya, Mas Dika
tadi belajar apa? Gitu. Oh, belajar kucing lah dilewat itu. Nah, itu kan sebenarnya itu juga belajar itu kan. Oh, kucingnya bagaimana? Apa yang terjadi dengan si kucing? Kucingnya ternyata mengambil lelenya Ustadz itu kan. Wah, berarti kucingnya butuh makan. Nah, itu ada proses belajar juga. Jadi bagaimana sebisa mungkin kita sebagai orang tua memantik proses belajar anak sampai dia menemukan sebuah materi baru, tapi tetap orang tua. Orang tua yang istilahnya mau membersamai buah hati dengan motivasi belajar, ya insya Allah nanti anaknya menjadi seorang pembelajar, menjadi orang-orang yang terpelajar. Apapun kondisinya, pasti mereka menjadi seorang pembelajar. Itu, Ustadzah, barangkali. Iya, baik Ustadz. Terima kasih sudah disampaikan secara panjang lebar seperti apa. Jadi benang merahnya, jika diambil kesimpulan, kita sebagai orang tua harus tetap bisa mengamati dengan jeli apa yang menjadi kesukaan anak-anak kita dalam proses belajar itu, begitu ya. Karena belajar itu tadi tidak hanya belajar teori di sekolah seperti itu di kelas mendengarkan guru, tapi lebih luas lagi seperti itu. Di rumah pun bisa menjadi media belajar seperti itu. Baik, itu ya, karena benang merahnya adalah kita adalah pembelajar sepanjang hayat seperti itu, belajar sepanjang hayat, belajar sepanjang masa seperti itu. Sampai ketika kita dewasa, sampai ketika tua seperti itu ya. Baik Bunda dan Ayah, berkaitan dengan belajar ini, nanti kemungkinan akan ada tema lanjutan Ustadz, mungkin kita juga perlu tahu nih orang tua bagaimana mengamati gaya belajar anak-anak kita seperti itu. Karena kadang-kadang orang tua ada yang itu anaknya nggak bisa diam, nggak bisa duduk misalnya. Lah mungkin gaya belajarnya bukan untuk yang duduk, dia mendengarkan karena dia mungkin anaknya kinestetik, aktif, atau mungkin anaknya visual seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Kita juga orang tua harus tahu ya seperti apa gaya belajar anak-anak kita, seperti apa karakter anak-anak kita. Tadi juga ada proses recalling, dari proses recalling itu kita juga menjadi lebih tahu seperti apa. Dalam proses recalling itu pun ada proses belajar ya Ustadz. Anak-anak belajar berbicara begitu ya, menyampaikan apa yang sudah dia dapatkan begitu ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Cecep sudah berbagi dengan kita sore ini sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Salam sehat untuk keluarga yang ada di rumah. Salam hangat dan terima kasih banyak Ayah Bunda yang sudah hadir sore hari ini. Insya Allah kita kembali bertemu di kajian online pekan depan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada halangan apapun. Sinyal salah satunya. Baik Bunda dan Ayah, tadi sudah ada closing statement. Insya Allah kita kembali jumpa di pekan depan. Kita tutup. Terima kasih banyak Ustadz Cecep, terima kasih Ustadzah Nina yang sudah hadir. Dan juga terima kasih Bunda dan Ayah semuanya yang sudah hadir sore hari ini. Insya Allah kita ketemu kembali pekan depan. Iya, terima kasih terima kasih kembali Ustadz Taufik, ini calon kepala SMP kita insya Allah terus belajar dari sekarang. Baik Bunda dan Ayah, kita tutup kajian kita kali ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan sepanjang acara. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi pekan depan insya Allah.